Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Kami membawa kehidupan kami kepadamu Bapa. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kuduskan kami, sucikan kami. 6 hari lamanya kami sudah laluinya Tuhan dengan dosa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa kehidupan kami. Engkau tahu akan isi hati kami yang paling dalam. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Oleh karena Engkau telah memberikan hari Sabat-Mu yang kudus bagi kami. Kami sangat berbahagia karena kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah umat pilihan kepunyaan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kita naikkan pujian. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Kami naikkan puji syukur hormat bagi-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Yesus. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah
kehidupan kami. Tepat pada waktunya Tuhan, dan saat itu pun Tuhan Engkau pasti datang dan menjawab pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah biji mata pilihan. Kami adalah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulia
Ajar kami mengerti firman-Mu, firman yang hidup itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan kekal. Ajar kami mengerti firman-Mu, firman yang hidup itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan kekal. Firman-Mu pelita kami. Firman-Mu jalan kami. Sekali lagi. Ajar kami mengerti firman. Apa Tuhan, saya persilakan. Bapak yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Hamasi, yang kami bersyukur Bapak. Kami sudah memuji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan maupun melalui kesaksian yang juga berupa pujian menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau dafar-Mu. Bapak, ajar kami supaya kami boleh memahaminya, boleh mencernanya dan kemudian kami melakukannya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ingin menyampaikan Bapak menjadi corong dari mulut Yesus sendiri. Sehingga apa yang kami boleh dengar itu dari Yesus Hamasiah sendiri. Terima kasih Bapak, berkati kami semua baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Terima kasih Bapak, inilah kami Bapak, kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa dan berseru haleluya. Amin. GPS Yesus Hamasiah. Amin. Nah, kita baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Baik, kita baca secara bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan Bapak Saudara kasih. Ini mungkin sering kita dengar dan bahkan sering dikhotbahkan tentang khawatir. Puluhan bahkan ratusan kali tentang khawatir ada kita baca di dalam kitab suci. Tetapi ini adalah kata atau ucapan yang keluar dari mulut Yesus HaMasiah sendiri. Ini bagian dari khotbah di bukit ya, Bapak Ibu ya. Bagian dari khotbah di bukit. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bicara tentang khawatir, nggak ada yang manusia yang nggak pernah khawatir. Dan jangan mengatakan nggak boleh khawatir, itu salah. Tetapi khawatirnya jangan berlebihan, gitu ya. Makanya judul dari renungan kita adalah jangan khawatir berlebihan. Berarti boleh khawatir, boleh. Ya, kalau dikatakan kamu nggak boleh khawatir, apalagi dikatakan nggak boleh menangis, sebagai laki nggak boleh menangis, kamu harus tetap tegar. Memang tegar, tetapi kalau rasa khawatir itu hilang kayaknya susah deh ya. Para ahli mengatakan khawatir itu tetap boleh ada, tetapi jangan sampai khawatir itu kemudian menghilangkan yang namanya semangat kita, menghilangkan harap kita. Akhirnya kita hanya hanya mengedepankan khawatir kita. Inilah Tuhan yang tidak mau. Makanya sampai keluar ucapan seperti itu, firman seperti itu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah besok lagi, begitu lagi. Jadi nggak habis-habisnya Bapak Ibu. Hebat ya Tuhan kita ya, memotivasi orang. Jangan khawatir hari ini. Besok itu lagi yang kita baca. Jangan khawatir, kapan saya harus merdeka begitu ya kan. Nah, kadang-kadang kita baca ini khawatir ini kok jadi merajalela gitu dalam kehidupan saya. Ini yang jadi masalah. Khawatir boleh, tetapi jangan berlebihan ya. Itu yang dimaksud oleh nats ini. Nah, kalau kita bicara tentang khawatir ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita diberikan kesempatan belajar mengatasi kesusahan. Apa itu belajar mengatasi kesusahan gitu ya? Pertanyaan seperti itu. Pertanyaan pasti seperti itu. Kok belajar gitu? Ya, dalam hidup kita ini sebenarnya sepanjang hari, bahkan setiap detik kita proses belajar. Belajar mengetahui apa yang tidak pernah kita ketahui. Ada pepatah yang mengatakan, belajarlah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, jauh banget ya. Sampai ke Karawang aja kita udah ngos-ngosan, sampai ke Cina. Maksudnya bahwa dalam kehidupan itu kita pasti dan harus memperkaya diri kita, memperkaya hidup kita akan apa yang belum kita ketahui. Belum kita ketahui. Nah, dikatakan di sini di selanjutnya belajar mengatasi kesusahan. Nah, yang pertama dikatakan berpikir positif dan menyadari bahwa masalah tidak akan menghancurkan kita. Kalau disebut berpikir positif, kira-kira contohnya seperti ini. Kalau ada satu yang kita lihat yang sepertinya kita nggak suka, langsung kita katakan, ini kayaknya orang ini seperti ini nih, kan mengenai orang nih. Kalau ada sesuatu yang kita lihat di jalanan, pasti seperti ini gitu. Yang negatif kita selalu lontarkan dari ucapan kita. Ini yang jadi masalah. Harusnya apa? Yang positif. Nah, kalau kita lihat sesuatu yang baru, ini kayaknya aneh. Ini ada sesuatu yang perlu saya ketahui. Begitu harusnya. Bukan ini sesuatu yang nanti akan merusak kita dan lain sebagainya. Ini yang masalah kalau seperti itu. Jadi berpikir positif artinya kita berpikir hal-hal yang indah tentang orang yang baru pertama kita lihat. Jangan langsung kita menghakimi atau memberikan statement yang negatif terhadap orang. Lalu kita bangun stigma bahwa dia orang yang tidak benar. Ini mengenai orang, mengenai suatu peristiwa langsung pasti begini, pasti begitu. Nah, itu tidak berpikiran positif, itu negatif.
Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang juga mengalami masalah. Bahkan yang lebih berat. Nah itu. Kalau kita mengalami masalah langsung kita misalnya begitu. Apakah kita tidak berpikir bahwa ada orang lain lebih berat dari kita? Masih ada di bawah kita yang lebih berat masalahnya. Oh ini kamu kan nggak mengalami, kamu bisa aja ngomong. Jadi memang kita kan harus menasihati, harus memberikan pandangan terhadap orang yang bermasalah. Jangan berpikir negatif juga nih, balik lagi ke nomor 1, tentang siapa yang memberikan pandangan kepada kita. Jadi artinya begini, ketika kita mengalami masalah, jangan berpikir saya yang paling susah di dunia ini. Ya kan, ada kan lagu termiskin di dunia. Dia merasa bahwa dirinya yang paling miskin di dunia. Gubuk pun aku tiada, kan begitu. Padahal ya itu berkelebihan. Namanya juga lagu dangdut ya, bisa suka-sukanya, namanya penyanyi ya kan. Itu apalagi demi konten kan begitu, buat yang aneh-aneh. Jadi jangan berpikir bahwa saya yang paling susah di dunia ini, saya yang paling apalagi, terserah Bapak Ibu panjangannya. Ini yang jadi masalah, masih ada di bawah. Jadi orang-orang bijak mengatakan, jangan selalu melihat ke atas, tetapi lihat juga ke bawah. Betul nggak seperti itu Bapak Ibu? Betul ya? Jadi kalau hanya kita melihat ke atas, kita nggak percaya diri nantinya. Dikit-dikit kita mengeluh, dikit-dikit kita, kok saya nggak diberkati? Kok dia bisa seperti itu, saya hanya seperti ini sampai dengan detik ini. Nah begitu, ujung-ujungnya begitu. Lalu menyalahkan Tuhan, hilang deh imannya kan. Nah, yang ketiga kita pegang janji. Apa janjinya? Ada kan? Lagu juga janji Tuhan adalah apa janjinya 7 kali dimurnikan. Berarti Tuhan tidak akan pernah bohong, 7 kali dimurnikan. Itu gak pernah bohong. Janjinya apa? Saya akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, itu amin. Itu janjinya, salah satu dari banyak janji. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, kan begitu? Janji kan? Iya lakukan. Pegang, bukan dilakukan, pegang ya janjinya. Itu, apalagi? Misalnya, Bapak Ibu, janji Tuhan yang sebenarnya bisa kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa janji? Iya, gitu ya. Segala kebutuhanmu, gitu ya. Saya butuh Mercedes, tapi kok belum ada gitu ya. Belum waktunya. Oh belum waktunya ya. Bukan waktunya, beda ya. Belum waktunya. Oh amin. Tuh janjinya. Saya akan menjadikan kamu perkasa di bumi. Wah ini kan benar kan. Oh kalau perkasa berarti ototnya gede. Oh, saya harus ke gym. Bukan itu maksudnya. Makmur, apalagi nih makmur Pak? Jangan begitu ya. Jadi artinya janji itu ya dan amin. 7 kali memberikan, maksudnya apapun janjinya pasti dipenuhi. Ya Tuhan gak pernah bohong, manusia yang banyak bohong gitu. Nah, lalu yang bagian terakhir, Tuhan pasti memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi dia kaya, dia mulia, kita pun akan diberikan penghargaan yang sama oleh Tuhan. Dengan syarat itu tadi, yang di atas ya, jangan khawatir berlebihan. Kita baca yuk Bapak Ibu, bersama-sama aja. Filipi 4 ayat 19. Atau satu orang yang berkenan untuk membaca, silakan. Siapa yang berkenan? Dari Filipi 4 ayat 19, Bapak Ibu silakan. Siapa anak-anakku mungkin? Ayo silakan. Ya. Jadi segala keperluan dan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menyediakannya di dalam Yesus Hamasia. Karena dia apa? Karena dia kaya. Ya, saya selalu akan mengatakan ini di depan jemaat di altar. Saya tidak pernah setuju yang mengatakan itu teori kemakmuran. Jangan selalu minta gitu. Jadi yang mau dikhotbahkan apa supaya orang optimis? Coba. Kan mengatakan itu teori kemakmuran.
Jadi kalau kita selalu mengatakan kamu pasti kaya, kamu akan kaya dan seterusnya, ada yang mengatakan teori kemakmuran, dikit-dikit itu memang tujuan kita beribadah, tujuan kita mengenal Tuhan dan mengikutinya dan bahkan menjadi muridnya, apakah hanya untuk kaya? Memang tidak, tetapi itu adalah firman. Ini nih buktinya, memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh, maksudnya kekayaan bukan itu, Pak. Itu kekayaan di dalam firman Tuhan. Enggak, ini dua tafsirannya. Kita kaya di dalam Tuhan, maksudnya kita melakukan firman-Nya, tetapi kita juga dicukupkan segala keperluan. Artinya, apa yang kita butuhkan diberikan. Jangan selalu mengatakan teori kemakmuran. Teori kemakmuran, artinya kamu hanya memikirkan apa? Tentang materi berarti ya, sumber daya berarti ya. Ya memang iya karena ada firman-Nya. Jangan jadi mengajari jemaat yang menyesatkan begitu. Jangan sampai begitu. Itu namanya kalau khotbah minggu lalu apa Pak? Izin Pak Evangelis Yakob Saban. Khotbah minggu lalu menyesatkan apanya? Mengajari yang tidak. Iya, itu termasuk loh mengajari tidak benar. Jadi ajarannya apa? Supaya kita tetap jadi miskin. Dalam posisi miskin. Atau tetap mengeluh. Ya terbalik. Firman Tuhan jelas banget kok. Itu janji. Kalau diajarkan lebih dari saya berani katakan lewat mimbar ini, itu menyesatkan. Jangan katakan, itu nggak boleh mengajarkan kepada jemaat, kamu akan kaya. Lah untuk apa kita berdoa? Ada tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 3. Kalau kita menghormati Tuhan atau mendoakan bangsa Israel, kita pun akan diberkati. Itu kan termasuk juga berkat. Apakah berkat itu hanya rohani? Izin tanya Bapak Ibu. Apakah berkat rohani? Termasuk keperluan kita. Lah ngomong ada kekayaan kok. Ini sudah perjanjian baru loh. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 itu perjanjian lama kan begitu. Jadi kalau mengatakan jangan itu saja yang kamu khotbahkan, itu yang kamu ajarkan. Gak ada salahnya sebenarnya. Tetapi di samping itu juga ajarkan bahwa mengikut Tuhan tidak lalu serta-merta enak-enak melulu. Kita berpesta tiap hari, katanya seperti lagu itu. Orang boleh resesi, kita resepsi. Itu juga salah. Kalau itu tok yang dipikirkan. Harus seimbang dalam kehidupan kita ini, harus seimbang. Harus seimbang yang kita pikirkan, oh saya akan diberkati. Tapi saya juga siap ketika Tuhan mengizinkan masalah ada dalam kehidupan kita, siap juga. Lalu berarti orang Kristen itu orang yang selalu siap sedia dong? Ya iya harus waspada, waspadalah kan begitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ini dia, penuh kesadaran dalam menghadapi masalah. Nah, apa itu? Ada 3. Pertama, berbagi atau curhat dengan orang terdekat. Ini kalau bicara curhat, memang ada yang mengatakan tidak semua masalah kita bisa kita ceritakan kepada orang lain. Betul nggak seperti itu? Masalah rumah tangga misalnya, masa diceritakan semua rahasianya? Enggak. Atau saya ceritakan lain ke orang lain ya kan? Ini jadi rahasia umum. Mana ada rahasia umum? Kalau rahasia nggak ada yang tahu. Kalau sudah diketahui itu umum, bukan rahasia. Curhat kepada orang lain misalnya, tolong dong saya doakan ini maaf ya, pacar saya mulai macam-macam nih, ya kan? Padahal tanggal 25 mau diberkati. Misalnya seperti itu. Tolong dong gimana nih Pak Gembala atau Pak Dahlan atau Ibu Musripah atau ibu-ibu yang lain maksudnya, nggak usah sebut satu persatu ya. Misalnya. Emang masalahnya apa? Udah mulai main-main, gak bener dia. Semua udah kita lengkapin. Sudah beli kebaya dan macam-macam. Sudah pesan gedung. Dia melirik yang lain. Padahal karena lewat, matanya taruh di mana ya, harus bisa lewat juga kan. Kalau dulu gembala kita bilang lewat yang baju merah. Bukan hanya baju merah, baju apa aja kalau memang menarik. Yang menarik aja. Mau diapain matanya kan begitu. Apa ditutup kayak kata mata kuda. Kan gak bisa juga. Tetapi jangan menikmati itu jadi masalah. Nah,
curhat kepada yang lain. Apa curhatannya? Tolong dong saya minta diberkati ini, saya udah melakukan kok, mohon maaf nih, rugi dan bahkan bangkrut. Doakan dong. Nah, itu bisa. Ada hal-hal yang bisa kita curhatkan kepada orang lain. Jadi saya ingat nih, mobil kada kan ada calon pemimpin lah yang sampai membuat programnya ada mobil curhatan. Ini bagaimana curhat mengenai apa gitu, begitu. Baik, nah ada calon pemimpin sampai membuat rencananya nih programnya, ada mobil curhat, terus mobil itu keliling, siapa yang mau curhat, halo datang sini kita curhatan. Itu juga bukan jadi curhat lagi, itu menjadi apa namanya itu, ngegibah nantinya di situ. Itu nggak benar. Kalau curhat itu ya 1-2 orang bolehlah tahu gitu. Saya masalahnya begini, yang tadi itu loh masalahnya misalnya, ya salah satu contoh. Kalau di mobil curhatan diberitahu seperti itu, kesempatan, wah mana pacarnya? So cari, ini perlu ini, berarti ada lowongan. Ini yang bahaya kan? Iya peluang lah ya, benar. Ya, yang salah harus diperbaiki, benar. Nah, berbagi atau curhat dengan orang terdekat, tapi berbagi juga bukan hanya karena masalah sebenarnya ya, walaupun topik kita mengenai masalah nih. Itu termasuk juga misalnya kalau ada berkat, kan begitu. Nah yang kedua, cari solusinya. Nah ini yang susah memang, kalau kita sendiri cari solusi bisa nggak? Kan udah mentok nih, ada yang bilang saya sedang bermasalah nih, gabut nih katanya. Dia larikan ke, tadi ada di firman kita baca, orang yang suka mabuk ya, artinya larinya ke minuman, larinya ke prekursor itu apa namanya, zat adiktif ya, jangan ke situ larinya. Kalau larinya ke minuman ya mabok, ada uangnya dia tidur di emperan, kalau nggak ada uang dia tidur di tilam. Ada kan begitu ya, ada yang begitu ya, di kampungnya Pak Aposan ada begitu. Kalau ada uangnya dia tidur di emperan, kalau nggak ada uangnya dia tidur di kasur. Maksudnya apa itu? Aduh, tolong dimatikan ya, ini berbahaya ini kalau direkam. Jadi ada yang begitu Pak, larinya ke minuman kalau ada masalah. Atau bahkan juga nih, larinya ke rokok Pak Johnson, ke rokok. Saya kalau nggak, ini nih jujur nih, saya mau sampaikan nih. Ada yang mengatakan begini, tokoh agama, saya tidak dalam posisi menjelekkan, dijauhkan Tuhan. Saya hamba Tuhan nih, saya kalau tidak merokok nggak bisa berpikir, nggak dapat firman katanya. Ini yang masalah. Ada Bapak Ibu. Nanti di luar ibadah kalau mau tanya, saya jelaskan, saya beritahu siapa namanya. Masa minuman pelariannya, masa rokok pelariannya, atau pelariannya apalagi tadi? Narkoba. Itu. Solusinya apa? Ya. Itu biar berani ya. Saya ini suka grogi ini ya. Terus minum dulu. Kalau mau nyanyi sih bisa aja mungkin, ya kan? Tapi izin boleh nggak minuman keras? Boleh Pak, mengangkat tubuh tapi cuma seloki ya. Jangan sampai 1 gentong ya. Kalau aku sampai begini. Oh 1 gentong. Apalagi minuman keras. Ya. Jadi pelariannya jangan sampai minum minuman keras, jangan berlebih ya. Oh, jangan berlebih. Ini terminologi baru nih. Jangan berlebih minuman keras gitu ya. Boleh ya? Yang saya baca, minumlah sedikit anggur. Nah, bukanlah minum sedikit hibiki, bukan. Salah itu. Nah, itu cari solusinya. Apa solusinya? Lari ke sini nih. Lari ke pendeta. Di kita, di GPF Grafir Nusa Bekasi ada Bapak Evangelis Johnson. Tuh. Ada nomor teleponnya, boleh telepon. Ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Apa solusinya? Langsung doa. Oh, amin, langsung doa. To the point berarti ya. Ini berarti jurusan Roh Kudus, singkat, tegas dan jelas ya. Oke. Yang ketiga nih, sabar dan tekun. Nah, ini nih. Ada orang mengatakan
maksudnya? Kok tahu, Pak? Belum saya terangkan. Oh, berarti memang sudah siap ya. Nggak salah jadi pendoa syafaat loh Bapak Ibu ya. Belum saya jelaskan. Jadi nggak perlu lagi dijelaskan kan Bapak Ibu. Tadi saya mau ngomong tahan uji benar nih. Beliau udah tahan uji. Tapi apakah Anda tahan uji? Saya tidak tahan uji, Tuhan saya tahan uji. Amin. Harusnya Anda juga. Jangan dikit-dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit kok Tuhan nggak adil. Nah itu. Amin. Tuh. Jadi sabar dan tekun. Kalau disebut tekun, terus aja dia. Terus saja nerimo, terus apapun masalahnya diterima, jangan mengeluh, apalagi menyalahkan orang lain sebagaimana Hawa menyalahkan yang sebelahnya. Ya kan? Adam bertanya, kenapa kamu makan? Ini nih yang nyuruh, ini maksudnya sebelah kiri ya. Lalu Hawa ditanya, kenapa kamu suruh? Ini nih ular sasarannya, memang ular yang nyuruh, kenapa mau kan begitu. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain. Tekun terus ketika ada masalah. Yang terakhir, bagian yang ketiga. Sebentar, kita baca dulu ayat pendukungnya Bapak Ibu. Amsal pasal 28 ayat 13 dan Amsal 15 ayat 32. Siapa yang secara sukarela mau baca buat kita? Ya, silakan Pak Dalam barangkali. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah mau mengakui kesalahan kita, kita tidak berjiwa besar dan alamat kita akan terpaku pada sikap seperti itu. Kalau kita melakukan pelanggaran, kita seharusnya mengakui pelanggaran itu. Jangan sampai kita menyalahkan yang lain juga, atau kita tuh merasa benar sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau kita merasa benar padahal kita salah, lama-lama kita jadi apa? Lama-lama kita jadi orang yang bebal, maaf nih. Kalau sampai dikatakan bebal, itu berarti memang tidak ada lagi nasihat yang bisa untuk dia. Sudah imun, ya, imun ya. Ibarat tangan tuh, dulu udah kapalan gitu. Gak bisa lagi dinasihati. Dinasihati malah kita yang diserang. Ada nggak seperti itu perilaku? Oh, banyak ya. Ada contohnya Pak. Gitu, dinasihati malah nyerang balik, gitu kan? Iya, orang bebal itu memang. Ya, jadi ketika kita mengakui kesalahan kita, terlebih di hadapan Tuhan, Tuhan pasti merubahkan kita. Firman Tuhan mengatakan seperti itu tertulis dalam kitab Amsal. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita terhadap teman kita, orang lain, kita juga akan diampuni. Artinya kita juga diberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita mengakui. Tetapi kalau kita merasa benar sendiri, nggak ada temannya kita. Benar nggak Bapak Ibu? Udah dia terus kalau dinasihati nggak boleh. Terus diomongin, malah kita diserang balik. Seolah-olah kita yang salah, padahal kita yang memberikan jalan keluar gitu misalnya. Ingat, nggak akan pernah ada temannya atau nggak banyak temannya orang yang selalu menyalahkan orang lain, terus merasa diri benar, terus merasa diri dia yang paling bisa gitu. Ya, kalau jadi bos dulu ya. Bos nggak pernah salah. Pasal 1, pasal 2. Kalau bos salah, kembali lagi ke pasal 1 gitu ya maksudnya. Oh iya benar juga. Tapi ya berdua dulu supaya jadi bos. Tetapi ketika jadi bos, lupa. Atau, oh iya, saya nggak boleh sembarangan kepada anak buah, kepada staf saya, kepada karyawan saya. Karena apa? Saya juga berasal dari tempat yang sama. Sebelum jadi bos, saya juga pernah jadi karyawan, pernah jadi staf, pernah jadi supervisor atau apapun istilahnya. Gitu ya. Bos mungkin siapa ya? Manajernya mungkin, HRD-nya atau pemiliknya atau direkturnya. Barangkali seperti itu. Jadi itu. Lanjut, boleh nggak di? Udah tadi? Oh belum? Oh baik, kita baca Amsal 15, mungkin dilanjutkan Pak Dahlan, silakan Pak.
ditegur nggak mau. Nah, jadi ini memang sepadan dengan Amsal yang pertama tadi. Ditegur nggak mau, malah kemudian nantang, atau ditegur malah kemudian menyalahkan orang lain, itu pasti mengalami masalah. Ada nggak seperti itu? Ditegur malah dia marah lagi. Oh, saya mengalami itu sering, Bapak Ibu. Sering loh ya, kalau tadi kan banyak bilangnya, kalau saya sering mengalami. Ini ada jalan Perboden nih, di daerah tempat kediaman saya ke arah rumah sakit sana gitu. Itu jelas kok Perboden, dilarang masuk. Perboden maksudnya larang, Perboden tanda apa sih? Misalnya garis ya. Ada gambar kendaraan juga dicoret begitu ya. Dicoret kendaraannya. Artinya nggak boleh lewat situ kan? Nah, saya lewat gitu misalnya. Yang dari sana masuk duluan. Kita klekson. Malah dia buka pintu kacanya. Kamu minggir katanya. Loh, ini satu arah Perboden, Pak. Udah biasa kok lewat sini. Coba, udah biasa dia lewat situ. Berarti sudah biasa melanggar. Nah, kita ngalah karena kita apa? Waras. Kita waras, kita ngalah, dia lewat. Nah, lain kali lagi, di hari yang lain, ini sepeda motor, dia lewat. Dia berhenti. Harusnya kan di ujung sana nggak boleh masuk, hanya dari sini. Dia malah marah. Bego lu, kata, maaf ya itu terlalu kasar ya, tapi memang ngomongannya seperti itu. Loh, kita emosi dong. Wah, jangan gitu kan. Tapi karena ini perlu, kita juga mau ke kantor, mau ngajar, ya udah kita ngalah aja lah. Nah, sing waras ada lewat. Hak kali lain juga begitu juga. Jadi sering Bapak Ibu di dekat sebelah inilah ya, rumah sakit Persahabatan. Ada Perboden di situ, nggak boleh masuk. Kita hanya boleh dari sini ke arah selatan. Tapi seringkali saya mengalami seperti itu. Malah saya yang dipersekusi. Bodoh lu, wih, jorok juga ya omongannya ya. Oh gitu. Nah itu dia. Saya udah lulus Pak itu. Udah lulus. Kalau enggak udah saya maki balik kan gitu. Atau saya turun, emang kamu siapa? Ah misalnya. Tuh ada yang ngambil langsung diambil apa? Aspak itu apa? Langsung begitu. Dulu saya pernah begitu Pak. Saya ambil aspak terus ada lagi teman saya yang kebetulan adik ipar saya, yang adik sepupu yang emosinya sama. Wah kita kejar itu. Tapi kalau sekarang jangan dikejar. Kan gitu. Itu sering saya alami. Seperti itu. Nah, ketika kita salah, ya kita harus mau mengakui kesalahan kita. Kita harus mundur dari hal yang salah itu supaya kita kemudian diberkati. Itu singkatnya seperti itu. Lanjut nak itu. Coba. Ini ya. Oke. Yang ketiga berarti menghargai apa yang ada dan yang kita alami. Wah, menghargai kehidupan. Ini kalau soal menghargai kehidupan balik lagi nih ke pembahasan yang di awal tadi. Kira-kira apa menghargai kehidupan itu seperti apa contohnya Bapak Ibu? Wah, kalau begitu mah hidup lebih penting daripada mati. Mati di sini bukan fisik yang mati, misalnya nggak kerja atau nggak ada satu aktivitas, itu berarti kan Rafael juga tahu begitu kalau gitu. Iya, hidup penting gitu ya kan? Nah, iya Rafael tahu. Ntar lagi coba tanya ngomong pasti tahu. Nah, menghargai kehidupan maksudnya setiap pagi kita mengucap syukur, terima kasih untuk malam walaupun banyak mimpinya yang ngawur gitu ya kan. Kalau bukan dari Tuhan saya tolak, tidak boleh terwujud dalam kehidupan saya. Tapi kalau itu dari Tuhan, kehendakmu kuasamu yang jadi kehidupan saya. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Itu menghargai yang pertama. Jadi jangan langsung pagi-pagi langsung, mana kopi? Ya berdoa dulu lah. Mana sarapan? Ini nasi goreng atau apa ini? Nah ini yang masalah Pak. masing-masing gaya Pak. Oh itu gaya. Jadi nggak perlu berdoa mengucap syukur. Paling nggak terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang kau berikan kembali pagi ini kepada saya. Nggak perlu. Orang dia udah tinggal sama kita di hati. Ya itu tidak menghargai. Hargailah hidup dengan mengucap syukur. Ya gitu udah. Ya lanjut ya. Apalagi contohnya menghargai kehidupan. Belajar yang rajin. Oh itu anak sekolah. Benar ya, dengar anak-anak ya. Pak Guru Johnson mengatakan belajar yang baik. Itu juga termasuk menghargai kehidupan. Apalagi? Ayo balik lagi. Nah, itu tadi Bu, jangan selalu mengeluh. Oh sayang, khawatir lagi. Kita maju lagi Bu. Apa? Jangan mundur. Maju mundur itu jadi aneh ya, cantik ya. Cantik maju
Tapi ya, menghargai kehidupan contoh yang lain apa? Misalnya. Semua ngasih tahu, nih Bapak Ibu pengen tahu? Lah kalau sakit berobat gitu, jangan dibiarin lama-lama. Tambah parah gitu. Ada kan, kamu udah sakit. Oh enggak apa-apa. Iya kalau dia sakit lalu mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan saya, masih mending. Tapi kalau sakit dibiarin, tambah sakit, tambah parah. Itu termasuk menghargai kehidupan. Atau bagaimana bahasa yang lebih tepat? Menghargai kesehatan. Iya benar juga. Termasuk Pak, kalau lapar makan, kalau ngantuk jangan jam tidur dipakai untuk medsos ya kan, sampai 3. Saya nggak bisa tidur, padahal karena dia nonton, ya nggak bisa tidur lah orang nggak bisa nonton. Itu tidak menghargai kehidupan. Kalau orang Melayu bilang apa? Orang Malaysia, time is money kata, ya kan? Ya kan, benar nggak? Orang tidur dia masih nah orang kerja dia malah kok tahu berarti mengalami ya. Apalagi kalau di gereja misalnya saya gimana? Oh nyanyi dia nyanyi, jangan dia nyanyi dia tidur ya. Oh. Atau orang nyanyi dia nangis gitu ya, itu berbahaya juga. Ada nggak seperti itu? Ada, saking senangnya dia nangis. Ternyata ya yang nyanyi ini orang yang disukai. Dalam artian itu adalah dia penggemarnya gitu ya, penggemar orangnya. Jadi Bapak Ibu pernah lihat seperti itu nggak? Nyanyi gitu. Saya lihat kemarin penyanyi namanya minggu pertama itu Cakrakan, ya kan? Ada perempuan yang nangis gitu, tapi nyanyi gitu ya. Bukan lagunya nggak sedih sebenarnya, tapi karena apa? Ya, karena idolanya sedang nyanyi, dia terpuaskan. Ada minggu lain lagi, saya nonton namanya siapa itu? Yang penyanyi yang dari Bandung, yang perempuan? Bukan Raisa, siapa itu? Bukan, itu dangdut itu. Itu yang konon katanya ya, nggak apa-apa ya ngomong ya, pacaran sama Ariel Noah itu siapa? Bukan, biasanya udah kawin loh ya, ini bahaya lagi, dimundur lagi tuh berarti. Siapa namanya itu? Yang Mojang Priangan itu siapa? Rosa. Ada Rosa nyanyi, ada laki-laki sedih. Saya bingung ini ngapain saya lihat begitu. Saya suka nonton kebetulan kita jalan-jalan ke situ kan boleh dong nonton, nggak khusus mau nonton, enggak. Ngapain nangis gitu. Tapi ternyata karena dia meresapi lagunya mungkin ya, tapi yang senang. Tapi ketika penyanyinya turun panggung selesai, dia begini nih, padahal tadi nangis. Berarti dia karena senang. Ada begitu, karena senang dia nangis. Ada juga karena tertawa berlebihan jadi nangis, keluaran matanya, ada begitu enggak? Ada kan? Ada. Maksudnya apa dari firman ini? Terkontrol. Hargai dirimu, jangan jadi orang lain kemudian menilai kamu jelek. Gitu loh. Kenapa? Lah orang nyanyi dia nangis gitu misalnya. Ini orang ngapain? Kita kan jadi ikut-ikutan membuli kan kalau ini. Nah, dia tidak tahu menempatkan harusnya orang bergembira, dia bergembira, jangan nangis walaupun dia senang. Kecuali kalau sudah penyanyinya turun, sudah di luar, dia nangis boleh. Waduh saya terpuaskan nonton gitu. Jangan orang nyanyi dia nangis, itu maksudnya. Itu tidak menghargai dirinya sendiri. Gitu ya, tidak menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan berarti menghargai diri sendiri. Itu tadi contoh juga. Kalau kita sakit, ya segera berobat. Jangan membiarkan. Tuhan juga marah karena kita disuruh waspada. Nah kalau kita mengatakan saya mengandalkan Tuhan, boleh juga. Tetapi kalau misalnya ke dokter, itu kan nggak salah juga. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya, bukan promosi supaya ke dokter, enggak. Maksudnya mari kita menghargai kehidupan itu. Kalau bisa kan berumur panjang kan, sampai berapa? 120 Pak. Seperti pohon dong ya. Tapi nggak salah ya kalau di
Mazmur mengatakan umur manusia 70 kalau kuat 80. Nggak salah kan itu ya? Kalau zaman sekarang Itu kesehatan firman itu bukan? gampang, Pak. Ya. Zaman sekarang itu fasilitas udah bagus. Oh gitu. Jadi menghargai kehidupan juga ya. Kita lihat sekarang ini loh, yang banyak masuk di gym itu, di tempat-tempat olahraga, orang-orang tua, nenek-nenek loh. Ini ngapain udah 75 gitu. Iya kan? Masuk ke gym itu. Bapak-bapak juga 80. Ada 80-an. Oh, kalau gitu saya juga ikut juga, ini kapan? Daftar, saya bilang. Wah, itu. Tapi belum. Karena ada duitnya. Terus berpikir ini itu kan yang berkelebihan duit kata orang-orang. Ya kan, ngapain nenek-nenek pakai pakaian yang aneh gitu ya, saya sebut aneh aja gitu ya. Ini yang mau lirik siapa gitu ya kan. Oh ternyata olahraga ya, olahraga bisa di rumah, beli treadmill bisa begitu. Tapi saya pikir, nah saya langsung berpikiran positif Pak, bukan negatif ya. Inilah orang-orang yang menghargai kehidupan. Ingin umurnya sampai berapa tadi Pak? 120, gitu ya. Nah, bagian terakhir menghargai anugerah Tuhan. Apa yang diberikan kepada kita? Apa talenta yang diberikan kepada kita? Ya asah, jangan sampai hilang. Jangan sampai kemudian itu ditarik lagi. Itu anugerah buat kita. Gitu ya. Anugerah buat kita sehingga kemudian kita semakin diberikan berkat oleh Tuhan. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya, ini kesimpulannya belum. Oh, berarti masih ada waktu ya Bapak Ibu. Oh, masih 5 menit lagi ya. Nah, kesambungan dari yang tadi bagian terakhir, pengikut Tuhan dan atau murid sekalipun tidak kebal terhadap kekuatan atau kecemasan. Ketakutan maksudnya. Murid Tuhan ada nggak yang cemas? Ada yang ini nggak? Yang marah juga? Ada. Nah, Petrus pemarah. Kerasukan juga ada ya. Nah itu dia. Percaya bahwa setiap masalah oleh karena ketakutan atau kecemasan pasti ada solusinya. Jangan pernah berpikir masalah saya udahlah saya akhiri aja hidup saya, kemudian dia main ayunan pakai tali di tiang gantungan itu udah selesai. Selesai udah, atau dia lompat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, lantai 12 misalnya. Ada kan yang seperti itu? Nggak tahu berenang dia terjun ke kolam atau ke sungai yang deras, ya mati gitu ya. Jangan sampai begitu, itu orang yang putus harap. Tuhan tidak mau seperti itu dan tidak izinkan seperti itu. Kita baca dong Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 7. Siapa yang secara sukarela mau bacakan untuk kita? Silakan Ibu Yuni. Ya. Ya, lanjut Bu, Yohanes bisa? 16:33. Yohanes ayat pasal 16:33 ayat 33. Amin. Dan jadi memang akan ada masalah, terlepas dari besar kecilnya masalah. Tetapi Tuhan katakan, Yesus sama sendiri mengatakan kepada kita, kuatkan hatimu. Ya, mungkin kamu dalam dunia mengalami masalah. Apa masalahmu? Banyak masalah. Tetapi bagaimana kita mengelola masalah itu menjadi suatu keuntungan buat kita. Bisa nggak Pak? Oh bisa. Masalah kita kalau kita balik lagi ke atas tadi, curhat kepada teman kita, kepada teman seiman atau siapa yang kita percayai, itu berbagi, berarti masalah kita berbagi dengan dia. Tapi kita mengharapkan apa? Jalan keluar atau pandangan dari teman kita yang seiman atau terlebih misalnya hamba Tuhan. Oke. Nggak bisa ya. Ini kesimpulan kan ya? Iya, baik. Kesimpulannya ada 3 yang saya tulis Bapak Ibu ya. Pertama, ucapan dan perbuatan Tuhan tetap relevan sampai sekarang. Apa yang dikatakan Tuhan itu akan tetap ada dan relevan. Artinya, ya dan amin. Yang kedua, kita renungkan setiap masalah dan cari jawaban dari dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada masalah, jangan yang pertama-tama kita mengeluh, jangan dulu. Renungkan dulu, kenapa bisa terjadi
Penyebabnya apa? Apa yang buat saya harus begini? Itu. Lalu kita buka firman Tuhan. Setiap masalah di dalam firman Tuhan ada jawabannya. Gak percaya Bapak Ibu buktikan. Apa masalah kita? Ada jawaban dalam firman Tuhan. Yang jadi masalah kalau kita tidak percaya dengan itu. Apa yang tertulis, itu jadi masalah. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri dan terlebih mengasihi Tuhan memberikan kita kemenangan dalam menghadapi masalah. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi kasihani diri dengan tadi memelihara kesehatan gitu ya. Kalau ada uang, misalnya kita boleh gunakan untuk menyenangkan diri. Bisa nggak? Bisa. Yang salah kan berfoya-foya atau memaksakan diri untuk kemudian berutang supaya memanjakan diri. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau ada uang, jangan disimpan aja. Ya gunakan untuk, kata orang Melayu, healing. Gitu ya. Healingnya nggak usah jauh-jauh. Di Bekasi ada, mana itu? Hutan bambu, ada kan? Ada kan hutan bambu ya Pak? Ada. Tempat kita yang nggak jadi itu apa namanya itu? Nggak jadi. Margahayu ada. Itu yang ada danaunya itu. Coba. Oh, Tambelang, ke danau Tambelang kayak lihat ikan yang sedang menari, itu bisa. Ada ikan menari nggak sih? Ada. Ya. Oh iya nyanyi ya. Nyanyi untuk diri sendiri, betul juga. Nah, jadi jangan sampai kita dikuasai masalah, padahal kita misalnya bisa mengatasi masalah itu. Ada orang yang kelihatan susah terus, padahal ada uangnya. Ada orang sebaliknya. Ya kan? Kelihatan susah ada uangnya. Dia nggak ada uangnya, tetapi gembira terus. Ini hidup di dalam Tuhan berarti kan? Kan ada lagunya tadi, apa masalahmu? Beres KB. Maksudnya apa sih beres KB itu? Selesai semua. Kalau kita kalah, Tuhan mengambil nyawanya, ya menang juga kan begitu. Jadi di dalam Tuhan nggak ada yang salah. Amin. Nah, quotes-nya sekarang ada nasihat buat kita. Terakhir nasihatnya. Nih kita baca bersama-sama Pak Ibu ya. Bisa dilihat tuh? Bisa ya? 1, 2, 3 ya. Mengasihi diri sendiri dan menaruh harap pada Tuhan adalah solusi terbaik menghadapi. Kasihani dirimu, serahkan kepada Tuhan, beres KP. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari kami supaya kami tidak terlalu Bapak khawatir tentang masalah yang kami hadapi. Semua masalah yang kami hadapi, ketika kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kami pasti diberikan solusi dan kami menjadi pemenang atas masalah kami. Terima kasih Bapak, biar firman itu terus tetap berkembang dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelakunya, sehingga kemudian ketika Tuhan menginginkan kami untuk melakukan sesuatu, kami dapat melakukannya karena kami sudah jadi pemenang. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu atau dafar-Mu. Haleluya. Berkat kita naikkan pujian kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan
Bapak, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan dalam doa syafaat kami. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPF dimanapun boleh berada, baik di Indonesia, di Malaysia, bahkan di Amerika Serikat. Bapak, berkati dan cukupkan segala keperluannya. Terlebih hamba-hambamu yang melayani, Bapak, Tuhan berkati dan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa, Bapak, untuk Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman di mana kami boleh bergabung. Berkati Bapak Ketua Umum kami, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan bahkan Bendahara Umum kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatannya, berikan sukacita dalam pelayanan Bapak, sehingga kemudian program-program gereja dapat mereka jalankan dengan baik, dan sinode ini menjadi Bapak yang menjadi panutan bagi banyak sinode lainnya. Kami percaya itu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terlebih karena kami memberitakan nama yang benar, nama Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasia We Roha Kodes. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Tuhan berkati seluruh pelayan tempat ini Bapak. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh hidup bertetangga, saling menolong, saling memperhatikan Bapak, sehingga kemudian kami pun sama-sama diberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Rencana kami tidak lama lagi untuk mengadakan retreat, kami taruh dalam tangan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan kami percaya pasti tercukupi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tinggi tangan kita untuk memperoleh berkat